dan sudah ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja Ustadz Isnan untuk menyampaikan materinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Haji Al-Fauzin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh dan jamaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi setiap kehidupan kita. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari yang insya Allah penuh kemuliaan, keberkahan melalui doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik ummati fi bukuriha, Allah berkahi umatku di waktu pagi mereka. Kita bersyukur padanya menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan keberkahan tersebut, dipilih Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari akhir kita layak untuk bisa menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala, menemani Nabi Muhammad di Jannatul Firdaus. Sahabat salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan pada kita semua umatnya yang istiqomah menjalani sunnah dan ajaran Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian seputar ilmu fikih dalam bab muamalah, dan muamalah yang akan kita bahas adalah muamalah dalam internal keluarga atau muamalah dalam interaksi keluarga yang disebut dengan fikih ahkamul ahwal asy-syakhsiyah atau fikih keluarga, atau kalau dalam kitab-kitab fikih klasik disebut dengan fikih nikah dan munakahah, ya. Di mana pada pagi hari ini seperti tadi telah disampaikan, kita insya Allah akan membahas persoalan seputar klasifikasi akad nikah. Ya, setelah pada pertemuan sebelumnya dalam bab keluarga kita membahas tentang definisi nikah, dalil pensyariatan serta hukumnya, ya. Nah, maka kita hari ini akan masuk kepada jenis-jenis akad pernikahan. Dan kalau kita membaca kitab fikih jamaah sekalian, jenis-jenis akad pernikahan itu memang dibedakan secara umum oleh para ulama dalam 3 bentuk, ya. Ada nikah sah, ada nikah batil, dan nikah fasid. Dan ini dari sisi macam-macamnya nanti jenisnya juga banyak. Tapi secara pengkelompokan itu ada 3 ini. Nanti akan saya sebutkan apa perbedaan antara ketiga jenis nikah ini dan apa macam-macam dari ketiga jenis nikah ini, ya. Tapi sebagai pengantar awal, ya, sebagai pengantar awal, mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat pada pertemuan pekan yang lalu, ya, ketika kita membahas tentang fikih ekonomi syariah, bahwa di dalam transaksi akad ekonomi itu juga dibedakan oleh para ulama, ya, suatu akad itu menjadi 3 bentuk. Ada akad yang sah, ada akad yang batil, ada akad yang fasid, ya. Dan itu juga berlaku di dalam akad pernikahan, karena sebenarnya akad ekonomi ataupun pernikahan dua-duanya menghendaki adanya akad, ya.
Tapi dari sisi konsekuensinya berbeda, Pak. Dari sisi konsekuensinya yang berbeda. Nah, ini saya sekedar ingin mengingatkan dan membandingkan, ya. Kalau kita bicara akad dari sisi ekonomi, perbedaan antara batil dan fasid, kalau sisi kesamaannya kan sebenarnya dua-duanya tidak sah atau tidak sempurna, gitu ya. Tapi kalau dari sisi perbedaannya, akad batil itu adalah akad yang konsekuensinya itu tidak halal, serta di akhirat bisa mendatangkan dosa. Itu akad batil, ya. Sedangkan kalau akad fasid adalah akad yang konsekuensinya bisa diterima dan halal, namun tetap mendatangkan dosa. Itu kalau kita bicara ekonomi. Nah, kalau kita bicara pernikahan juga ada yang seperti itu, tapi konsekuensinya beda. Nanti akan ada perbedaan nikah yang batil dan nikah yang fasid, ya. Artinya nikah batil dan nikah fasid itu dua-duanya bermasalah, tapi nanti konsekuensinya yang kemudian berbeda, ya. Nah, apa saja jenisnya, apa saja konsekuensinya nanti akan kita sebutkan. Namun yang kedua, pengantar yang kedua yang ingin saya sampaikan jemaah sekalian, dalam hadis riwayat Imam Muslim, ini saya tidak tampilkan dalam slide ya, ada hadis cukup panjang. Sebenarnya yang namanya nikah itu, Pak, merupakan tradisi kehidupan manusia yang tertua. Bahkan bisa kita katakan nikah itu juga adalah ibadah tertua. Sekaligus ibadah yang akan dikekalkan oleh Allah. Ya, kenapa? Karena kita tahu ya, kisah bagaimana Nabi Adam alaihissalam itu masih tetap merasa kesepian di dalam surga. Nggak ada yang menemani. Sampai akhirnya Allah takdirkan beliau ditemani oleh Sayyidah Hawa. Ya. Dan jangan ditanya, Pak, siapa walinya ya. Nabi Adam nikah nggak pakai wali. Sebab setiap nabi ada syariatnya masing-masing. Nah, jadi Nabi Adam dan Sayyidah Hawa itu kemudian dinikahkan di dalam surga, ya. Yang mana ini menunjukkan kepada kita bahwa pernikahan itu kalau dalam perspektif Islam sebagai suatu ibadah, memang adalah ibadah paling tua. Ya, bahkan sebelum manusia diturunkan ke dunia. Dan juga termasuk ibadah yang nanti akan dikekalkan sampai akhirat. Makanya kata Imam Al-Haskafi dalam kitabnya Raddul Muhtar, beliau mengatakan bahwa ada dua ibadah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kekalkan sampai ke dalam surga. Ya, artinya di dalam surga pun kita beribadah dengan ibadah itu, Pak. Ada dua. Pertama adalah al-iman dan yang kedua adalah an-nikah. Beriman dan nikah. Ini dua ibadah yang sampai di surga kita tetap lakukan. Tapi di surga nggak ada lagi puasa, sholat, zakat, nggak ada lagi. Tapi masih beriman nggak, Pak? Orang yang ada dalam surga? Ya jelas, yang masuk surga yang beriman. Dan iman adalah ibadah. Nah, dan yang kedua adalah menikah. Maka yang meninggalnya jomblo nggak usah khawatir. Yang penting masuk surga, Pak. Pasti nanti akan punya pasangan di akhirat. Ya, tapi kalau yang sudah nikah di dunia, alhamdulillah, sudah menikmati surga sebelum surga sebenarnya. Nah, ini sebagai motivasi yang belum nikah nih, Pak. Nah, jadi intinya sekali lagi, nikah itu ibadah tertua sekaligus ibadah yang paling tua lah, paling kekal nanti sampai ke dalam surga. Nah, karena pernikahan itu jemaah sekalian merupakan sesuatu yang paling tua dalam kehidupan manusia, maka sebenarnya seperti tadi saya katakan dalam riwayat Imam Muslim, di masa Rasulullah SAW tradisi pernikahan itu kan sudah berlaku, Pak. Ya, bahkan sebelum Nabi Muhammad ya. Tapi yang jadi masalah, Pak, pernikahan yang merupakan sesuatu yang sakral, yang itu bagian dari ibadah, yang di dalamnya terucap mitsaqan ghaliza, ikatan yang kuat yang disamakan dengan tauhid. Lambat laun ketika manusia semakin jauh dari hidayah, dari petunjuk Al-Qur'an, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan para nabi, akhirnya banyak terjadi penyimpangan. Nah, ini saya sedikit ingin menginformasikan, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bercerita, Pak. Di masa Rasulullah SAW di awal-awal dakwahnya, ada setidaknya 4 tradisi pernikahan yang berlaku di masa jahiliyah. Dari 4 tradisi pernikahan itu, ketika Nabi diutus, hanya 1 pernikahan yang masih dilegalkan dalam Islam. Ya, pernikahan yang nanti akan kita sebut dengan nikah sah. Dan itulah nikah yang dilakukan oleh Nabi dengan Khadijah binti Khuwailid. Yaitu adanya mahar, adanya wali, adanya saksi, ya. Tapi ada 3 pernikahan, Pak, yang dalam tradisi jahiliyah legal, tapi dianggap oleh Islam haram. Legal dalam tradisi jahiliyah, tapi di dalam Islam tidak halal. Pertama adalah nikah istibdha.
Jadi nikah istibdha itu Pak adalah pernikahan di mana seseorang ingin memiliki keturunan yang unggul. Caranya adalah seorang suami memerintahkan istrinya untuk mendatangi seorang laki-laki yang dianggap punya air mani yang unggul untuk digauli. Nanti ketika istrinya hamil, anaknya dinasabkan kepada siapa? Bukan kepada yang menggauli istrinya, tapi kepada suaminya. Nah saat itu legal Pak, namanya disebut istibdha. Nikahnya disebut istibdha ya. Nah yang kedua dan yang ketiga namanya nikah rohat dan nikah royah. Paham ya nikah istibdha itu apa ya? Ya tentu kalau dalam konteks kita ya secara etika nggak etis, secara agama ya nggak halal. Nah yang ketiga dan yang kedua dan yang ketiga Pak namanya nikah rohat dan nikah royah. Nikah royah itu artinya nikah pakai bendera, rohat itu nikah dengan sejumlah orang. Jadi gini Pak, sebenarnya prakteknya mirip ya, tapi makanya saya gabungkan. Jadi seorang wanita yang sudah siap menikah, dalam tradisi jahiliyah nih Pak ya, seorang wanita yang sudah siap menikah, umurnya sudah dewasa, pasang bendera di depan rumahnya, menginformasikan kalau dia sudah siap menikah, akhirnya setiap hari didatangi orang yang berbeda-beda, laki-laki yang berbeda, untuk digauli. Ya, tanpa ada akad dan seterusnya. Sampai kemudian wanita ini hamil, ya, dipanggillah seluruh laki-laki yang pernah menggaulinya, dan akhirnya si wanita itu bilang, dia yang jadi suami saya. Dan yang ditunjuk tidak bisa nolak. Akhirnya jadi suami atas wanita tersebut. Nah, barulah kemudian berlanjut menjadi suami istri. Ya, pernikahannya seperti itu, Pak. Ya. Digauli dulu sampai hamil oleh beberapa orang, lalu kemudian si wanitanya nunjuk. Secara tradisi jahiliyah laki-laki yang ditunjuk gak bisa nolak. Ya. Coba bayang Pak, kalau kira-kira pernikahan seperti ini ada di negeri kita Pak. Ya tentu ya apa namanya kacau di kehidupan berkeluarga. Karena yang jadi persoalan adalah nasabnya nggak jelas. Ya, padahal Pak di dalam Islam disyariatkannya pernikahan untuk menjaga nasab. Ya, makanya di antara 5 tujuan syariat menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, dan yang kelima adalah menjaga kehormatan dan keturunan. Itu lewat syariat pernikahan. Ya, makanya alhamdulillah Pak, saya kemarin nonton video di YouTube atau di Facebook ya. Ada seorang pendeta Pak, dia dengan jujur mengatakan, alhamdulillah Indonesia ini mayoritasnya Muslim. Dia bilang. Karena kalau seandainya tidak Muslim, Pak, bisa jadi negara sudah melegalkan LGBT. Karena di Eropa sana, para pendeta-pendeta sudah melegalkan LGBT. Ya, dengan alasan hak asasi manusia. Islam saja, Pak, di dunia ini yang menolak dengan keras. LGBT itu berkembang. Tapi alhamdulillah di Eropa sudah mulai ada juga kesadaran. Ya, karena di Eropa itu ada video di YouTube daerah Amerika Serikat itu, ada sekolah ingin merubah kurikulum, salah satunya adalah ada mata pelajaran tentang LGBT. Orang tua pada nolak Pak, akhirnya demo gitu ya. Ya gimana anaknya diajar ke LGBT? Ya, akhirnya kan lama-lama kalau LGBT dilegalkan musnah ini manusia, karena nggak ada yang meneruskan keturunannya. Ya. Nah maka dalam Islam sekali lagi pernikahan itu sangat luar biasa ya, karena dia disyariatkan untuk menjaga keturunan tujuannya. Makanya bisa jadi Pak, secara DNA ada seseorang berstatus sebagai anak kandung atas laki-laki, tapi kalau tidak lewat akad nikah ya tidak dianggap, gitu ya. Jadi bukan bicara DNA, bukan hanya bicara biologis, tapi apa namanya akad mitsaqon ghalidha. Baik, nah ini sekedar pengantar ya bahwa sekali lagi dalam tradisi jahiliyah ada juga pernikahan-pernikahan yang bermasalah. Dan nikah yang bermasalah ini nanti dalam konsep Islam disebut nikah batil, ya. Tapi rupanya ada juga nikah yang disebut fasid. Nah, sekarang kita akan masuk jemaah sekalian. Apa saja nikah-nikah yang tadi apa namanya kita klasifikasikan menjadi 3, nikah sah, nikah batil, dan nikah fasid. Pertama jemaah sekalian, definisinya dulu ya. Nikah sah itu atau dalam bahasa Arab disebut dengan nikahun sahih ya. Nah, dalam bahasa kita, dalam lisan kita disebut nikah sah. Adalah setiap pernikahan yang intinya memenuhi semua rukun dan syarat sah pernikahan. Yang nanti insya Allah untuk masalah ini detailnya mungkin pada kesempatan yang lain ya. Akan kita bahas apa namanya ketentuan akan sahnya pernikahan. Tapi hari ini yang ingin saya bahas secara detail Pak adalah nikah batil dan nikah fasid ya. Nah, sedangkan kalau nikah batil dan nikah fasid, nah ini
didefinisikan atau dibedakan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti' ya 'ala Zadil Mustaqni'. Jadi definisinya itu adalah al-fasidu fin nikah makhtalafal ulama'u fi fasadihi wal batilu ma ajma'u ala fasadi. Jadi nikah batil dan nikah fasid itu bedanya kalau ulama kita sepakat, khususnya 4 mazhab sepakat pernikahan itu tidak sah, maka namanya disebut nikah batil. Tapi kalau sebagian ulama mengatakan sah, sebagian yang lain mengatakan tidak, artinya diperselisihkan, nah ini baru disebut nikah fasid. Jadi kalau disepakati seluruh ulama itu tidak sah, namanya nikah batil. Tapi kalau sebagian ulama berpendapat sah, sebagian yang lain mengatakan tidak, baru disebut fasid. Saya kasih contoh sederhana, Pak, atau satu contoh untuk membedakan ya. Misalnya nikah batil itu adalah pernikahan tidak ada akad ijab kabul. Itu nikah batil. Ya, karena semua ulama sepakat dalam nikah harus ada ijab kabul. Tapi kalau nikahnya tanpa wali, Pak, nah, di sini ulama kita beda pendapat. Ya, di mana mazhab Hanafi mengatakan wali bukan rukun. Yang penting ada ijab qabul, 2 mempelai dan 2 saksi. Meskipun tidak menghadirkan wali. Nah, itu namanya nikah fasid. Karena ada yang berpendapat sah, ada yang mengatakan tidak sah. Kalau mayoritas ulama berpendapat nikah tanpa wali tidak sah. Tapi mazhab Hanafi mengatakan sah. Nah, contoh lain nikah fasid, Pak, adalah nikah ada wali tapi tidak ada saksi, kebalikannya. Nah, kalau nikahnya tidak ada saksi tapi tetap ada wali, maka yang mengatakan sah adalah mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki. Nah, sedangkan mayoritas ulama berpendapat tetap nikah itu harus ada saksi. Nah, yang nggak boleh, Pak, yang nggak boleh adalah menggabungkan 2 mazhab. Ada orang nikah nggak pakai wali, nggak pakai saksi, langsung ijab kabul. Ditanya, kenapa nggak pakai wali, nggak pakai saksi? Akhirnya dia jawab, nggak pakai wali ikut Hanafi, nggak pakai saksi ikut Maliki. 2 mazhab digabungkan sama dia. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Kalau ini terjadi, jatuhnya nikah batil nanti. Ya, jadi kalau nikah tanpa saksi saja itu nikah fasid, nikah tanpa wali saja itu nikah fasid. Tapi kalau nikah tanpa wali, tanpa saksi, nikah batil. Karena semua ulama sepakat apa? Paling tidak minimal ada saksi atau wali. Nah nanti Pak, nanti tadi Ustadz Saifuri sempat menyinggung nikah sirri ya. Dalam definisi klasik, Pak, ya ada hadis riwayat Imam Baihaqi. Dalam definisi fikih klasik, yang dimaksud dengan nikah sirri itu adalah nikah yang nggak ada saksi. Itu definisi klasik, Pak. Tapi definisi ini hari ini kurang sesuai. Karena kalau untuk hari ini namanya nikah sirri itu adalah nikah yang sempurna rukun dan syaratnya, tapi tidak dicatat di kantor urusan agama. Nah, jadi ada pergeseran definisi di sini, Pak ya. Ada pergeseran definisi. Makanya kita kalau ingin mendefinisikan sesuatu, Pak, harus melihat konteksnya, gitu ya. Nanti kita baca dalam suatu hadis, oh Nabi Muhammad mengharamkan nikah sirri, gitu kan. Nah, ini nikah sirri maksudnya apa, gitu ya? Apa nikah sirri definisi dalam kitab-kitab fikih atau definisi dalam konteks masyarakat hari ini? Karena ini 2 hal yang berbeda. Ya, makanya kalau kita mendefinisikan suatu istilah itu tidak boleh menggunakan makna yang tidak sesuai dengan konteks istilah tersebut. Misalnya contoh, Pak ya, di dalam Al-Qur'an itu kan ada kisah Nabi Yusuf. Ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, kan di situ dikatakan yaltaqituhu ba'dus sayyarah. Ya, ditemukan Nabi Yusuf dalam sumur itu oleh sayyarah. Coba saya kemudian terjemahan sayyarah apa? Terjemahannya itu kan kalau hari ini mobil gitu kan. Jadi ditemukan oleh mobil gitu, kalau terjemahannya hari ini gitu ya. Padahal di zaman Nabi Yusuf sudah ada belum mobil, Pak? Nah, belum ada gitu. Maka kita harus terjemahkan kata sayyarah itu sesuai konteks zaman itu. Maksudnya adalah sekelompok orang yang melewati sumur tersebut. Nah, itu. Jadi makanya menerjemahkan ayat atau hadis jangan
didefinisikan, diterjemahkan dengan konteks zaman sekarang, padahal punya makna yang berbeda dengan zaman terdahulu gitu ya. Baik, jadi ini satu contoh saja bahwa nikah sirri itu beda maknanya antara fikih klasik dengan hari ini. Baik, sekarang kita masuk jamaah sekalian. Makanya saya ingin tegaskan Pak, nanti nikah sirri itu tidak kita masukkan nikah batil atau nikah fasid. Nikah sirri itu, ya, karena pada dasarnya nikah sirri itu dalam konteks agama nikahnya sah, tapi persoalannya adalah ada problem terhadap hak-hak kewarganegaraan dalam konteks pencatatan di negara ya. Nah, maka nanti kita tidak masukkan, tapi nanti akan tetap kita bahas Pak secara khusus insyaallah ya. Sekarang nikah batil dan nikah fasid ya. Tadi nikah batil intinya nikah yang disepakati tidak sah, nikah fasid yang diperselisihkan sah atau tidak sah. Konsekuensinya apa ya? Sebelum kita masuk kepada jenisnya jemaah sekalian, apa konsekuensi dari nikah batil dan nikah fasid? Yaitu dari sisi hukum. Yang pertama, ya, sekaligus yang kedua, nikah batil itu haram secara hukum taklifi. Hukum taklifi itu hukum pahala dan dosa, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Maka nikah batil secara hukum akhirat adalah dosa. Kecuali Pak, kecuali kalau ada orang melakukannya atas dasar dia tidak mengetahui hukumnya ya, maka bisa dimaafkan atas dasar kebodohan. Ya, misalnya nanti di antara nikah batil itu Pak, misalnya adalah menikahi sesama mahram. Itu nikah batil. Kalau sebelum menikah dia sudah tahu bahwa mahramnya nggak boleh dinikahi, tapi tetap ingin dinikahi, ya jelas itu adalah dosa. Tapi kalau misalnya sebelum nikah dia belum tahu, lalu kemudian akhirnya dinikahi, sampai berkeluarga, sampai berhubungan seksual, sampai punya anak, ketahuan rupanya yang dinikahi adalah mahram, ya jelas itu tidak berdosa. Karena rufi'at ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Kata Nabi SAW, umatku tidak terhitung tercatat dosanya kalau melakukannya atas dasar kesalahan, maksudnya atas dasar ketidaktahuan. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan Pak, ya kalau di negeri kita mungkin nggak Pak ada orang nikah dengan sesama mahram tapi tidak tahu kalau itu mahramnya. Ya, mungkin nggak. Kalau kasusnya kayak Sangkuriang mungkin agak sulit lah ya antara ibu dan anak itu. Biasanya Pak, pernikahan sesama mahram itu terjadi gara-gara persusuan. Ya, gara-gara persusuan, karena dulu waktu kecil diberi ASI oleh ibu yang sama gitu kan, tapi kemudian tidak dikasih tahu siapa saja yang diberi ASI. Sampai dewasa, ya Allah pertemukan sebagai jodoh gitu, rupanya saudara sesusuan. Ya, dan saya mungkin pernah cerita Pak, di Mesir pernah ada seperti itu, sampai punya 2 anak. Ya, sampai punya 2 anak. Akhirnya ada yang memberikan kesaksian kalau dia adalah saudara sepersusuan. Dibawa ke pengadilan dan akhirnya ditetapkan bahwa nikahnya harus dibatalkan, harus diputus, nggak boleh dilanjutkan ya karena mereka saudara mahram ya. Tapi yang jadi problem sudah punya 2 anak. Nah, anak ini nasabnya ke siapa Pak? Kan orang tuanya saudara gitu kan. Nah, maka karena pernikahan itu didasarkan atas ketidaktahuan, anaknya tetap sah dinasabkan kepada ayah biologisnya, meskipun sebenarnya nikahnya sudah tidak dianggap sah ya. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, boleh nggak tinggal bersama Pak setelah nikahnya dibatalkan? Boleh, tinggal barengnya boleh gitu. Tapi statusnya berubah, bukan suami istri lagi. Itu ya Pak. Ya saudara, lainnya saudara kandung gitu ya. Lainnya saudara kandung yang boleh melihat aurat kecilnya saja. Ya, karena saya pernah sampaikan Pak bahwa wanita laki-laki ada aurat besar, ada aurat kecil. Yang boleh melihat aurat besar yang boleh melihat aurat besar itu hanya sesama pasangan saja. Yang boleh melihat aurat besar hanya sesama pasangan saja. Dan aurat besarnya wanita antara pusar sampai lutut, aurat besarnya laki-laki adalah 2 kemaluan. Itu hanya boleh dilihat oleh pasangan saja. Adapun mahram selain pasangan seperti ibu kandung, mertua, menantu, saudara, maka hanya boleh melihat aurat kecil. Nah, kalau aurat kecilnya wanita semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, dan kalau aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, itu aurat kecil. Ya, jadi kalau kita sebagai mahram maka ada batasan aurat yang boleh dilihat dan ada batasan aurat yang tidak boleh dilihat. Ya. Tapi kalau untuk suami istri nggak ada batasan Pak. Suami istri nggak ada batasan. Nah, ini perbedaannya antara mahram dan suami istri. Sebab suami istri mahram bukan Pak? Suami istri mahram bukan? Suami istri itu bukan mahram Pak. Suami istri itu bukan mahram. Nah, kalau suami istri mahram ngapain nikah? Mahram itu kan disebut mahram karena nggak boleh nikah gitu kan. Nah, jadi suami itu bukan mahram. Ya.
Nah, ini perbedaan antara hubungan suami istri dengan hubungan sesama mahram. Nah, sedangkan kalau nikah fasid, Pak, kalau nikah fasid, pernikahan yang diperselisihkan oleh para ulama, jika terjadi terlepas tahu atau tidak, maka tidak berdosa. Dia hukumnya halal. Karena mengikuti pendapat ulama yang mengatakan itu sah. Nah, jadi secara hukum akhirat, nikah batil itu dosa, haram, sedangkan nikah fasid itu halal, boleh. Ya. Nah, maka konsekuensinya apa? Di dunia pernikahan batil itu jatuhnya zina. Kalau dilakukan dengan sengaja, lalu terjadi hubungan seksual, maka itu zina dan anaknya dinasabkan kepada ibu kandungnya. Kalau nikah batil. Tapi kalau nikah fasid, maka jika terlanjur terjadi hubungan seksual, anaknya sah dinasabkan kepada bapak kandungnya. Karena pada dasarnya itu boleh sebenarnya menurut ulama yang membolehkan. Nah, ketiga perbedaannya juga adalah nikah batil harus dibatalkan atau difasakh tanpa melewati putusan hakim. Tapi kalau nikah fasid maka tidak bisa dibatalkan sepihak oleh masyarakat, namun lewat putusan hakim. Misalnya Pak ya. Misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah ke Pakistan Pak atau ke Turki. Nah, Pakistan dan Turki itu mazhab masyarakatnya mazhab Hanafi. Mereka kalau menikah tidak pakai wali atau boleh nikah tanpa wali. Mazhab Hanafi di sana, ya. Tapi di negeri kita kan Pak, di dalam kompilasi hukum Islam menetapkan nikah tidak sah kalau tidak pakai wali di kompilasi hukum Islam, ya. Dan juga di pengadilan agama kalau ada masalah pernikahan tetap harus ada wali. Nah, akhirnya Pak, mahasiswa kita yang kuliah di sana balik ke Indonesia bersama dengan istrinya atau suaminya. Masyarakat tahu, misalnya ya, masyarakat tetangga-tetangganya tahu, oh dulu kamu nikah nggak pakai wali gitu kan. Nah, boleh nggak Pak masyarakat sepihak kemudian mengatakan nikahnya dibatalin gitu Pak? Boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena mengikuti mazhab di sana nikahnya tetap sah. Tapi kalau misalnya mereka kemudian mempersoalkan pernikahannya, istrinya mempersoalkan atau suami mempersoalkan ya, akhirnya diajukan ke pengadilan, maka pengadilanlah yang punya hak untuk nanti memutuskan bahwa nikah itu harus dibatalkan dan diulang. Nah, dibatalkan dan diulang. Ya. Tapi ketika dibatalkan oleh hakim Pak, padahal mereka misalnya sudah punya anak, anaknya sah nggak nasabnya kepada bapaknya? Hah? Sah anaknya nasab pada bapaknya. Kenapa? Karena selama belum dibatalkan oleh hakim, nikahnya tetap dinilai sah. Tapi nanti ketika dibatalkan oleh hakim, tujuannya bukan untuk kemudian tidak melanjutkan ya, tapi tujuannya untuk mengulangi atau memperbaharui akad nikah. Makanya sebenarnya pembaharuan akad nikah itu terjadi dalam kasus ini Pak, di dalam pengadilan agama ya. Tapi kalau misalnya nanti nikah gara-gara terjadi accident ya, kecelakaan sebelum nikah. Apa maksudnya accident Pak? Terjadi zina misalnya ya, terjadi zina sebelum tidak lewat nikah yang sah. Kan sebagian masyarakat kita ada yang akhirnya menutupi aibnya Pak dengan langsung dinikahkan. Ya, terlepas zina itu dosa, jelas itu dosa Pak ya. Tapi kalau seandainya mereka mau bertaubat, akhirnya kemudian mereka dinikahkan. Nah, pertanyaannya Pak, setelah mereka dinikahkan dalam rangka misalnya untuk menutupi aibnya karena dalam kondisi hamil, ya, apakah nanti ketika istrinya itu kemudian melahirkan nikahnya wajib diulangi? Kan banyak masyarakat nanya kayak gitu Pak. Ya, ini kalau misalnya nanti hamil wajib nggak diulangi nikah yang kemarin itu gitu kan? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, dan itu ada dalam kompilasi hukum Islam, tidak ada pengulangan nikah dalam akad ini. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i menikahkan dua orang yang sebelumnya berzina walaupun dalam kondisi hamil itu nikahnya sah. Nah, kalau nikahnya sah ngapain diulangi? Nah, jadi maka dalam hal ini tidak ada pengulangan meskipun nanti akhirnya anaknya lahir. Tinggal yang jadi persoalan dalam mazhab Syafi'i, anak yang lahir nasabnya tetap kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Kenapa? Karena lahirnya atau hamilnya sebelum akad nikah. Ya. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, nanti persoalannya panjang lagi nih, nanti masalah kakak, masalah akte kelahiran, ya, masalah macam-macam gitu ya. Malah ada yang lucu sampai dinasabkan bukan kepada bapaknya, ke kakeknya dari jalur ibu. Nah, ini juga jadi problem lagi gitu ya. Yang nggak usah malu bahwa nasabnya kepada ibunya sudah selesai, nggak masalah gitu ya. Tinggal masyarakat yang harus bisa pandai-pandai menjaga lisan. Kadang masyarakat kita itu Pak kepo dan tidak tahan ingin menyebarkan informasi gitu ya, gibahin dan seterusnya. Padahal kalau ada misalnya gini Pak, ada orang berzina gitu, dia taubat menikah, ya udah biarin aja selesai. Mudah-mudahan dia memperbaiki diri.
Ya, apa yang terjadi di masa lalu jangan kemudian dibongkar lagi. Itu adalah aib yang sudah sengaja Allah tutupi, Allah sembunyikan. Makanya Umar bin Khattab itu Pak pernah marah kepada seorang laki-laki, seorang wali ya. Pernah marah kepada seorang wali ketika dia ingin menikahkan anak perempuannya, ya. Anak dia ini masuk Islam Pak, tapi sebelumnya masa jahiliyah gitu ya. Pas masa jahiliyah anaknya sempat berzina. Pernah berzina. Kemudian si wali ini kemudian datang kepada Umar. Ya Umar, ini anakku dulunya ya pernah berzina gitu kan. Kemudian dia alhamdulillah masuk Islam, jadi orang yang soleh, itu beribadah yang baik dan ingin menikah. Akhirnya si bapak ini bilang begini Pak, bolehkah atau apakah harus, bukan boleh ya, apakah harus aku informasikan kepada calon besanku bahwa anakku ini dulu pernah berzina? Apa kata Umar Pak? Umar marah besar kepada bapak tersebut. Kenapa engkau ingin membuka aib yang sudah Allah tutup kepada anak Anda? Artinya ya zina sudah selesai gitu. Kalau orang ingin memperbaiki ya sudah nikahlah dengan cara yang baik. Nah, tinggal masyarakat ini yang perlu dididik juga gitu ya. Ini yang jadi masalah gitu. Karena kalau melihat orang, wah ini dulu pernah zina, ini dulu gimana gitu ya. Udah biarin aja gitu ya. Malah khawatirnya Pak, kalau kita mudah menyebarkan aib tentang zina seseorang, dikhawatirkan itu akan jatuh kepada keluarga kita sendiri. Waliyadzubillah. Nah, maka sekali lagi zina tetap zina yang haram, tapi tetap akan terbuka pintu taubat bagi mereka yang ingin memperbaiki dirinya. Baik, jadi sekali lagi nikah batil itu adalah nikah yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Maaf, saya ulangi, nikah batil bisa dibatalkan secara otomatis ya, sedangkan nikah fasid hanya bisa dibatalkan oleh hakim saja ya. Dalam hal ini hakim apa Pak? Hakim pengadilan negeri atau hakim pengadilan agama? Nah, ya jadi hakim pengadilan agama ya. Nah, sekarang kita lihat apa saja jenis-jenis nikah batil dan apa saja jenis-jenis nikah fasid. Nikah batil paling tidak ada 9. Ya, dan nikah fasid ada 7 jenis. Yang pertama nikah batil adalah nikah sesama jenis, Pak. Ya, nikah sesama jenis, LGBT, gay dan semacamnya gitu ya. Ya, bahkan sampai sekarang saya kemarin nonton video ada salah seorang presiden di Eropa itu Pak. Nah, presiden siapa Kanada atau apa gitu ya. Karena saking banyaknya Pak jenis-jenis hubungan seksual gitu ya, yang sebenarnya itu secara agama tidak legal, sampai dia nggak bisa nyebutin singkatannya Pak. LGBTQI apa gitu ya, panjang gitu Pak. Karena sekarang ini luar biasa ya, manusia itu disimpangkan oleh syaitan itu sampai banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam hubungan seksual gitu ya. Nah, jadi intinya sih di dalam Islam ya pernikahan yang bermasalah itu semuanya nikah batil ya. Nah, maka nikah sesama jenis ini Pak, pertama dia dosa. Kalau kemudian terjadi hubungan seksual seperti terjadi pada kaum Nabi Lut ya, maka itu lebih daripada zina. Lebih daripada zina ya. Dan kemudian kalau terlanjur terjadi wajib dibatalkan ketika mereka taubat. Artinya gini Pak, boleh nggak misalnya gini ya, ada pelaku LGBT Pak ya, nikah sesama jenis. Kemudian dia bilang, saya taubat, mau sholat, mau puasa, tapi masih dia berstatus sepasang dengan teman LGBT-nya Pak, sebagai suami istri. Boleh nggak taubatnya diterima seperti itu? Ya nggak bisa. Ya dia puasa, dia sholat itu urusan lain. Tapi taubat sesungguhnya adalah taubat dari penyakit LGBT-nya ini gitu. Nah itu cara bertaubat yang benar. Ya, jadi bukan bertaubat yang benar itu artinya kemudian dia mengganti dengan ibadah yang lain, tapi perbuatan dosanya masih terus jalan. Tapi dengan catatan juga Pak bahwa teman-teman kita yang mungkin jatuh kepada penyakit ini harus tetap kita dakwai dengan al-hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Ya, artinya bukan juga kita pinggirkan, bukan kita kucilkan, tapi tetap kita ingatkan dengan cara yang baik. Ya. Baik, kemudian pernikahan batil yang kedua jemaah sekalian, nikah sesama mahram. Nah, ini kalau terlanjur terjadi, kalau sengaja dilakukan maka dia dosa, dan jika terlanjur terjadi harus dibatalkan. Nikah sesama mahram. Dan mahram pernah saya sampaikan ada 3 sebab. Pertama sebab nasab, kedua sebab pernikahan, dan ketiga sebab persusuan. Nah, misalnya kasus yang pernah terjadi di negeri kita Pak, seperti adanya hubungan seksual antara menantu dan mertua. Ah, itu jelas itu adalah penyimpangan ya, karena mertua itu mahram selamanya meskipun anaknya bercerai. Nggak ada istilah mantan mertua Pak, nggak ada istilah mantan menantu sampai sampai mereka meninggal, sampai hari kiamat yang namanya mertua adalah mertua. Tapi kalau istri ada mantan istri, ada mantan
suami, ya. Nah, tapi kalau dan ada mantan saudara ipar. Saudara ipar juga bisa disebut mantan, ya. Karena seseorang boleh menikahi saudara iparnya kalau istrinya sudah diceraikan. Nah, itu kalau istrinya sudah diceraikan, dia boleh nikah sama saudara iparnya, maka tidak berlaku saudara ipar. Tapi kalau mertua dan menantu, nggak ada istilah mantan mertua, nggak ada istilah mantan menantu. Nah, jadi ini mahram yang sifatnya selamanya dan tidak boleh menikah. Ya. Karena saudara ipar itu Pak, mahram selamanya atau mahram sementara? Karena kita bahas. Sementara kan? Saudara ipar itu mahram sementara, ya. Sebagaimana siapa lagi mahram sementara, Pak? Masih ingat nggak mahram sementara? Yang hari ini nggak boleh nikah, besok boleh dinikahi. Masih ingat nggak selain saudara ipar, Pak? Istri tetangga. Masih ingat? Istri tetangga, Pak. Istri tetangga itu mahram sementara, ya. Kenapa istri tetangga itu mahram sementara? Ya dia masih punya suami. Ya kalau suaminya udah meninggal atau suaminya menceraikannya, boleh nggak dinikahi? Hah? Belum boleh Pak, iddah dulu. Iddah dulu. Setelah iddah baru boleh dinikahi. Kalau mau. Ya artinya nggak berlaku lagi kemahramannya. Nah, ini mahram sementara. Jadi yang dimaksud dengan mahram di sini bukan mahram sementara ya. Nikah sesama mahram maksudnya mahram selamanya. Yang mahram selamanya. Nah, kemudian nikah yang ketiga, jamaah sekalian, nikah yang batil, poliandri. Seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami dalam satu ikatan pernikahan. Tapi kalau dalam ikatan pernikahan yang berbeda, suaminya meninggal atau suaminya menceraikan, dia nikah lagi misalnya, itu tidak disebut poliandri, yaitu nikah yang standar. Ya. Makanya pernah sempat juga Pak, bisa di browsing di internet ya, di Indonesia ada seorang perempuan Pak pakai jilbab, ya, dia punya 2 suami dan tinggal serumah. Oh, ini tentu masalah ini ya. Kalau pakai jilbab berarti Muslim nggak dia? Muslim, tapi beragamanya bermasalah. Ya perlu diingatkan bahwa seorang wanita tidak boleh lebih dari satu suami. Ya. Baik, kemudian yang keempat, nikah mu'taddah. Nah, nikah mu'taddah itu, jamaah sekalian, artinya adalah seorang wanita dinikahi ya dalam kondisi masih dalam masa iddah. Itu nggak boleh. Nikahnya batil. Bahkan Umar bin Khattab pernah berazam ingin merajam seorang wanita yang dinikahi ketika masih dalam masa iddah. Dan iddah seorang wanita ada 2. Yang pertama iddah talak, yang kedua iddah wafat. Ya, kalau iddah talak artinya dia iddah karena diceraikan oleh suaminya. Berapa masanya jamaah sekalian? Ini kan artis lagi banyak nih yang cerai-cerai. Yang lagi viral sekarang yang kemarin buka cadar itu kan. Nah, itu kan dia diceraikan. Ini baru putusan hakim ini baru keluar apa ya? Berarti kan berstatus sebagai istri yang diceraikan dan memasuki masa iddah. Berapa iddahnya, Pak? Ibu-ibu nih harus tahu deh ibu-ibu. Walaupun mudah-mudahan nggak terjadi Bu ya, nggak terjadi gitu. Jangan berharap kita masuk masa iddah ya. Tapi paling tidak harus tahu hukumnya. Ada yang tahu nggak berapa? 3 bulan. Jawabannya tergantung istrinya, tergantung kondisi istrinya. Kalau istrinya saat diceraikan haidnya masih normal, berarti iddahnya 3 kali suci. Kalau sudah menopause, sudah tidak lagi haid, berarti iddahnya 3 bulan. Kalau dalam kondisi hamil, berarti iddahnya sampai melahirkan. Nah, ini dihafal nih Mbak. Nah, ini jadi tes malaikat mungkar nakir nanti di alam barzakh. Nah, nggak sampai ditanya kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau iddahnya wafat, ya artinya suaminya meninggal, ya maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Itu kalau wafat suaminya wafat. Nah, yang jadi masalah Pak, bagaimana kalau suaminya wafat dia hamil? Berapa iddahnya? Kan kalau iddahnya wafat 4 bulan 10 hari ya, tapi kalau pas suaminya wafat dia hamil, iddahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari atau melahirkan? Nah, di sini ulama kita beda pendapat. Kebanyakan ulama berpendapat iddahnya melahirkan, meskipun setelah meninggal seminggu berikutnya melahirkan. Itu selesai iddahnya, boleh menikah setelah melahirkan. Sedangkan pendapat sebagian ulama seperti Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau berpendapat diambil iddah paling lama. Diambil yang paling lama. Jadi kalau dia hamilnya baru 1 bulan dan kemungkinan akan melahirkan 9 bulan, maka iddahnya adalah 8 bulan melahirkan. Tapi kalau dia seminggu lagi mau melahirkan atau sebulan lagi mau melahirkan, berarti iddahnya adalah 4 bulan 10 hari.
Nah, itu pendapat sebagian ulama. Tapi mayoritas ulama berpendapat tidak, iddahnya adalah iddah melahirkan. Meskipun beberapa hari berikutnya kemudian melahirkan. Itu selesai iddahnya. Tapi intinya selama masa iddah tidak boleh dinikahi, ya. Kenapa? Karena kalau dia iddahnya adalah iddah cerai, hakikatnya suami yang menceraikannya masih punya hak untuk rujuk. Maka hakikatnya dia masih berstatus sebagai istri atas suami yang menceraikan. Sedangkan kalau iddahnya karena suaminya meninggal, itu untuk menghormati dan memuliakan suaminya. Maka tidak boleh dia dinikahi oleh siapapun sampai selesai masa iddah. Ya. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian, termasuk nikah batil adalah nikah beda agama, kecuali antara muslim dan ahli kitab. Jadi nikah beda agama itu artinya wanita muslimah secara mutlak tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim agamanya apapun. Itu semua ulama sepakat. Ya. Sebagaimana para ulama juga sepakat, laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita non-muslim yang agamanya bukan Yahudi atau Nasrani. Itu juga ulama sepakat. Pada titik ini nikahnya disebut nikah batil. Tapi nanti ulama kita beda pendapat untuk pernikahan antara muslim dengan wanita Yahudi atau Nasrani. Nah, itu nanti masuk ke nikah fasid. Karena ada perselisihan. Tapi kalau di luar antara muslim dan ahli kitab semuanya nikah batil. Muslim dengan Hindu misalnya, itu batil. Atau muslimah dengan Nasrani, itu batil. Ya, nah itu tidak semua ulama sepakat tidak sah. Dan kemudian yang keenam, menikahi wanita yang murtad meskipun murtadnya ke agama Nasrani, itu nikah batil. Karena dalam Islam jamaah sekalian, beda antara orang kafir asli dengan murtad. Nasrani yang dari kecilnya dididik oleh orang tua yang Nasrani masih memungkinkan dia boleh nikah dengan laki-laki muslim. Tapi kalau ada seorang muslimah, waliyadzubillah, dia murtad, kemudian murtadnya ke agama Nasrani, tetap mutlak tidak boleh menikah dengan laki-laki muslim. Karena beda antara kafir asli dengan kafir murtad. Ya. Perbedaan lainnya, Pak, orang kafir asli kalau masuk Islam tidak wajib qadha salat. Orang kafir murtad kalau dia masuk Islam lagi wajib qadha salat selama murtadnya. Itu bedanya. Bedanya, Pak. Ya. Jadi kalau ada orang Islam sampai umur 20 tahun dia muslim. Umur 21 waliyadzubillah dia murtad. Alhamdulillah dapat hidayah lagi umur 30 tahun. Pas dia umur 30 tahun masuk Islam, Pak, 10 tahun dia murtad, wajib qadha salat. Wajib qadha salat. Tapi kalau ada orang dari kecilnya kafir, Pak, sampai umur 60 tahun dia kafir, masuk Islam, ya, wajib nggak dia qadha salat? Nggak wajib qadha salat. Pas masuk Islam meninggal. Sudah, berarti selama hidupnya dia nggak sholat, tapi itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara yang kafir asli dengan kafir murtad punya dua hukum yang berbeda, termasuk dalam bab pernikahan. Ya. Dan kemudian yang ketujuh, jamaah sekalian, termasuk nikah yang batil, menikahi istri yang telah ditalak 3 sebelum ditahlil. Tahlil itu apa di sini, Pak? Sebelum ditahlil di sini bukan sebelum dibacain la ilaha illallah, Pak, ya. kalau itu nanti dia tersinggung, namanya saya mau udah meninggal. Yang dimaksud dengan tahlil di sini, Pak, tahlil pakai hak, ya, bukan pakai hak. Jadi kalau kita membaca la ilaha illallah itu pakai apa, haknya ditebalkan, tahlil. Tapi kalau tahlil pakai hak itu maksudnya adalah seorang istri yang ditalak 3 sebelum suaminya mau menikahinya kembali, dia harus nikah dulu dengan laki-laki yang lain. Nah, setelah dia nikah dengan laki-laki yang lain, maka suami yang keduanya kemudian menceraikannya. Setelah diceraikan, dia masuk masa iddah. Setelah masa iddah selesai, barulah suami yang pertama boleh menikahinya kembali. Tapi kalau suami yang pertama ini, Pak, sudah mentalak 3, tidak dilakukan tahlil, tiba-tiba dinikahi lagi, nah itu nikah batil. Nah, itu yang disebut nikah batilnya di sisi itu. Dan kemudian yang ke-8, seorang suami menikahi istri yang kelima, maka istri kelima yang seterusnya nikah batil. Tapi seorang suami kalau nikah istri pertama, kedua, ketiga, keempat, nikahnya apa, Pak? Nikah sahih, nikah sahih, nikah batil atau nikah fasid? Pernikahan pertama sampai pernikahan keempat, nikah sah, batil atau fasid? Nikah sah, nikah sah. Ini yang batil nikah yang kelima, nikah batil yang kelima, ya. Nah, itu tidak boleh. Makanya kemarin kan sempat juga di negeri kita, Pak, ada viral seorang laki-laki nikah dengan 9
Istri ya, dari mana itu Pak? Muslim juga. Muslim juga. Nah, ini nggak boleh. Tapi yang batilnya yang nomor keberapa? 5 ke atas gitu ya. Tapi nomor 1 sampai nomor 4 itu tetap sah. Artinya begini Pak, anak yang lahir dari pernikahan pertama sampai keempat, anaknya nasab kepada bapaknya. Adapun anak yang lahir dari istri kelima sampai seterusnya, anaknya nasab kepada ibunya. Karena itu nikah batil. Tapi yang kelima bisa sah juga. Yang Ya. empat dicopot dulu. Ya, kalau itu nanti kasusnya. Ada kasus itu ya. Misalnya dicerai atau apa gitu. Nah, mungkin itu terjadi. Itu mungkin terjadi kali itu. Tapi intinya sih kalau dia sudah beristri 4, maka nggak boleh beristri yang selanjutnya ya. Baik, kemudian yang ke-9 jemaah sekalian. Nah, ini yang kemarin sempat saya ingat Ustadz Saifuddin nyinggung juga nih. Nikah mut'ah. Kawin kontrak. Kawin kontrak itu nikah batil. Ya, yaitu kawin yang dibatasi waktunya. Misalnya terima nikahnya hanya untuk sepekan saja. Nah, itu nikah batil. Memang sih di zaman Rasul pernah dihalalkan, Pak. Tapi saat perang Khaybar, Nabi kemudian mengharamkannya sampai hari kiamat. Dan menariknya, Pak, yang menariknya ya, sahabat yang meriwayatkan hadis tentang keharaman kawin kontrak itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal Ali bin Abi Thalib adalah tokoh yang sangat dihormati oleh mereka yang menghalalkan nikah mut'ah. Paham logikanya, Pak? Ya kan, yang menghalalkan kawin kontrak kan kelompok Syiah kan. Nah, orang Syiah kan sangat memuliakan Ali bin Abi Thalib, Pak. Padahal yang meriwayatkan hadis tentang haramnya kawin kontrak adalah Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib mengharamkan kawin kontrak ya. Nah, itu persoalannya itu. Jadi mereka setengah-setengah mengambil ajaran dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi intinya kawin kontrak hukumnya adalah nikah batil ya, nikah batil. Baik, terakhir kita tutup dengan nikah fasid nih Pak ya, nikah yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kalau nikah yang diperselisihkan intinya sih kalau terlanjur terjadi ya udah biarin aja gitu ya. Tapi kalau ingin diperbaiki lebih baik diperbaiki, artinya diulangi akad nikahnya. Nah, kalau nikah fasid pertama adalah tadi sempat kita singgung nikah tanpa wali. Jadi kalau sudah terlanjur terjadi pernikahan tanpa wali, ya anaknya nasab kepada bapak kandungnya, kemudian hubungan seksualnya bukan zina, dan kalau ingin diulangi, sebaiknya akadnya diulangi. Artinya diulangi itu maksudnya apa? Ya didatangkan wali, mengikuti hukum yang berlaku di negara dia tinggal. Dan yang mengatakan nikah tanpa wali sah, Pak, itu hanya mazhab Hanafi saja. Ya, jadi Muslim yang ada mazhab Hanafi itu adalah di Asia Selatan, Pakistan, India, Bangladesh, termasuk Turki, termasuk Hong Kong, Pak. Ya, saya tahun 2017 ketika pernah sebulan di Hong Kong itu banyak juga itu muslimah di sana yang nikah tanpa wali. Ya. Tapi yang jadi persoalan Pak, di sana itu banyak juga TKW Indonesia. Bukan banyak sih, mohon maaf. Kalau banyak nanti saya malah diprotes. Ada oknum gitu ya. Ada oknum TKW di sana itu, Pak. Sudah punya suami di Indonesia. Ya, agar bisa dapat hak sebagai residen di sana, nikah sama majikannya udah tua. Jadi majikannya udah pensiun itu, Pak, itu dirawat sama TKW Indonesia. Ya, agar mereka dapat hak dari pemerintah setempat, akhirnya nikah. Padahal sudah punya suami di Indonesia. Ini bermasalah kayak ini poliandri terjatuhnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah bercerai atau nggak punya suami di Indonesia, kemudian nikah di sana dengan catatan yang dinikahi adalah Muslim, yang nggak ada masalah, walaupun tanpa wali. Karena kenapa di sana mazhabnya Hanafi. Baik, kemudian yang kedua adalah nikah tanpa saksi. Tapi dengan catatan ya jemaah sekalian, nikah tanpa wali tetap harus ada saksi. Nikah tanpa saksi tetap harus ada wali. Jangan dua-duanya nggak ada. Nah, kalau dua-duanya nggak ada, jatuhnya nikah batil nanti. Ya. Nah, sedangkan yang mengatakan nikah tanpa saksi itu sah adalah mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki itu Pak kebanyakan dianut oleh Muslim di Afrika Utara. Ya, Tunis, Maroko, Libya. Nah, itu rata-rata mazhabnya. Sudan itu mazhabnya Pak? Maliki ya. Kemudian yang ketiga adalah menikahi wanita yang telah dikhitbah atau dilamar. Nah, kita pernah bahas Pak ya, nikah wanita yang dilamar ini yaitu seorang wanita yang sebenarnya sudah dilamar tapi kemudian dilangkai oleh laki-laki yang lain. Rupanya si wanitanya malah milih suami yang atau memilih pelamar yang kedua. Ya, karena pelamar yang pertama rumahnya di Depok, pelamar kedua rumahnya di Kuningan. Beda harga rumahnya Pak. Akhirnya dia milih yang lebih mahal gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini sebagian ulama ada yang mengatakan nikahnya tidak sah Pak. Namun 4 mazhab mengatakan semuanya sah. Ya, tapi karena ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sah, jatuhnya nikah
fasid ya. Kemudian yang keempat, nikah muhalil. Nah, nikah muhalil ini Pak, dia mirip seperti nikah tahlil. Artinya seorang istri yang sudah dicerai 3 talak oleh suaminya, lalu kemudian istri yang ditalak 3 ini tadi Pak, memang sih dia memenuhi syarat untuk boleh rujuk kepada suami pertama, yaitu menikah dengan laki-laki yang kedua. Tapi yang jadi masalah Pak, rupanya pernikahan kedua pernikahan sandiwara. Nah, jadi suaminya sengaja membayar suami pura-pura untuk bisa agar dia nanti rujuk kepada istrinya. Nah, nikah seperti ini namanya nikah muhalil. Ya, jadi memenuhi syarat untuk boleh rujuk, tapi syaratnya adalah syarat yang pura-pura. Nah, itu nikah muhalil. Madzhab Syafi'i mengatakan nikah muhalil sah. Madzhab Syafi'i sah, Pak. Tapi dosa. Sah tapi dosa gitu. Karena ini apa namanya? Kepura-puraan gitu. Tapi mayoritas ulama berpendapat nikahnya tidak sah. Maka kita masukkan nikah fasid ya, karena ada khilafiyahnya. Baik, kemudian menikahi wanita muslimah dengan nikahnya laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, yaitu agamanya Yahudi atau Nasrani. Nah, ini mayoritas ulama mengatakan sah. Hanya pendapat sebagian sahabat yang mengatakan tidak sah, yaitu pendapat Sayyiduna Ibnu Umar. Ya, tapi kalau misalnya ada yang bertanya, Pak, apakah ahli kitab di zaman Nabi sama dengan berbeda dengan ahli kitab di zaman sekarang? Saya katakan, Pak, ahli kitab di zaman Nabi dengan sekarang sama saja, sama-sama kafir. Jadi hukumnya pun sama aja, nggak beda Pak, gitu ya. Tapi memang ada sebagian sahabat yang mengatakan nikah wanita muslim, laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah tidak sah, karena menganggap itu termasuk menikahi orang musyrik. Ya, karena ahli kitab termasuk musyrik juga. Ya. Tapi mayoritas ulama sih membolehkan sebagai pengecualian dari kemusyrikan yang lain. Ya. Baik, mungkin detailnya nanti ada pembahasannya sendiri. Keenam adalah menikahi wanita yang hamil karena zina. Ya, jadi seorang wanita hamil karena sebab zina dinikahi oleh laki-laki yang bisa jadi yang menzinahi atau yang tidak menzinahi. Nah, maka dalam masalah ini mazhab Hambali mengatakan tidak sah sampai wanita itu melahirkan. Tapi kalau mazhab Syafi'i seperti yang tadi saya katakan di awal Pak, menikahi wanita yang hamil karena zina itu sah. Apakah yang menikahinya laki-laki yang menzinahinya atau laki-laki yang tidak menzinahinya? Karena bisa jadi Pak, ada seorang wanita hamil bukan karena dia berbuat maksiat, tapi diperkosa misalnya. Nah, maka ditutupi aibnya dengan cara dinikahkan kepada orang yang baik-baik. Ya, nah itu dalam mazhab Syafi'i nikahnya tetap sah. Tapi ya lagi-lagi Pak, meskipun karena korban pemerkosaan, anak yang lahir tetap nasab kepada ibunya. Ya, artinya nggak bisa dinasabkan kepada bapak kandungnya. Ya, tapi tetap dijaga aibnya atau ditutupi aibnya adalah pernikahan yang benar. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah nikah dengan niat talak. Ini kalau dalam istilah lain disebut nikah misyan. Jadi kasusnya begini Pak, saya tutup di sini ya. Kasusnya ini dulu pernah ditanyakan kepada para ulama Saudi, adanya laki-laki muslim yang kuliah di wilayah minoritas muslim di Eropa. Karena mereka khawatir jatuh kepada perzinahan, akhirnya mereka minta fatwa, boleh nggak kami nikah dengan wanita-wanita di sana, tapi dengan niatan, nanti kalau udah selesai kuliah mau ditalak. Jadi mereka itu ketika ngucapin ijab kabul, Pak, saya terima nikahnya, hatinya sudah mau mentalak istrinya gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah nikah dengan niat talak ini sama dengan kawin kontrak? Nah, itu yang jadi persoalan. Karena bedanya gini, kawin kontrak itu kan pembatasannya diucapkan. Tapi kalau niat talak seperti kawin kontrak tapi tidak diucapkan, baru dalam wujud niat saja. Mungkin diomonginya nanti setelah akad. Itu ya. Nah, maka mazhab Hambali berpendapat nikah dengan niat talak sama dengan kawin kontrak itu tidak sah. Artinya kalau tiba-tiba setelah akad beberapa hari berikutnya suaminya bilang, saya dulu pas akad nikah tuh sebenarnya niat mau mentalak kamu gitu nanti, gitu ya. Maka nikahnya ini otomatis tidak sah. Tapi mayoritas ulama berpendapat nikah seperti ini tetap sah. Kenapa? Karena niatannya tidak diucapkan. Maka tidak disebut sebagai kawin kontrak. Ya. Nah, kita sebut dengan nikah dengan niat talak. Atau bahasa lainnya nikah misyan. Baik, nah ini jadi karena ada perselisihan para ulama, maka nikah dengan niat talak jatuhlah sebagai nikah fasid. Kecuali kalau niatan talaknya diucapkan dalam akad. Nah, maka dia jadi nikah batil karena itu kawin kontrak. Ya. Baik, nah inilah jamaah sekalian jenis-jenis dari nikah batil dan nikah fasid. Ya, silakan introspeksi masing-masing. Saya jenis nikahnya yang mana? Mudah-mudahan sih tidak nikah batil, tidak nikah fasid ya, tapi nikah yang
yang sah gitu ya. Insya Allah sih semuanya kita nikahnya adalah nikah yang sah. Baik, mungkin ini bisa saya sampaikan ya Mas kalian. Kalau masih ada waktu atau ada yang mau bertanya, silakan, dan kami silakan waktu kembali kepada Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahan mengenai masalah pernikahan ini. Ternyata jenisnya banyak Ustaz ya. Dan tapi yang kita salut itu adalah ternyata tadi sebelum Islam datang, penakluk jahiliyah dan pernikahan juga ada. Nah, terus begitu Islam datang, kita dipertahankan pernikahan itu dengan perubahan yang lebih bagus. Jadi kalau sampai saat ini pernikahan jahiliyah, cara tidak ada Ustaz ya, ada di berbagai wilayah, cuma tidak seorang saja gitu. Ada tapi nggak pasang bendera, bendera. Tapi dia pasang natif. Poin kontrak poin kontrak jatuh. Iya. Jadi digauli oleh sekian orang, kemudian lahirnya mirip siapa, nah itulah sepertinya kan gitu. Kemudian dia menunjuk, pas ditunjuk Ustaz jawab kan gitu. Wah, ini parah nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, silahkan ada yang menyampaikan mengenai persoalan sebuah ibadah yang sudah tua. Silakan. Kalau sudah nikah lagi sudah. Oke, silakan. Jadi gimana ini kalau dan sebaliknya boleh apa enggak ya? Pertama Pak, anak tiri menikahi ibu tirinya. Enggak, ini yang kedua dulu Pak, yang kedua dulu ya. Seorang anak tiri menikahi, berarti kan menikahi ibu tirinya itu maksudnya menikahi istri dari bapaknya ya. Itu secara mutlak haram, nggak boleh. Tapi kalau ayah tiri menikahi anak tirinya, ayah tiri nih ya, menikahi ayah tirinya, maka tergantung Pak. Bisa haram, bisa tidak haram. Kapan seorang ayah tiri boleh menikahi anak tirinya? Kalau ibunya yang sudah dinikahi belum digauli, maka dia boleh menikahi anak tirinya. Jadi ayah tiri boleh menikahi anak tirinya kalau ibunya, berarti ibu dari si anak ini tadi ya, ibunya itu yang dinikahi oleh laki-laki tersebut belum digauli setelah dinikahi. Kalau belum digauli, maka nanti gini Pak, ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Nah, wanita ini rupanya punya anak perempuan, ya. Nah, kemudian pas menikah Pak, qadarullah setelah menikah belum sempat digauli, kemudian meninggal, ya, meninggal. Padahal tadi dia meninggal memiliki seorang anak perempuan. Nah, sudah dinikahi, meninggal belum sempat digauli, maka si ayah tirinya boleh menikahi anak tirinya. Tapi kalau ibunya itu sudah sempat digauli, maka anak tirinya otomatis jadi mahram. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ada dalilnya dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah mengatakan begini, wa ummahatun nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Ya, dan menjadi mahram seorang anak perempuan dari istrimu, robaib namanya. Menjadi mahram anak perempuan dari istrimu jika engkau sudah menggauli ibunya. Tapi kalau ibunya belum digauli, maka tidak mengapa engkau menikahi anak tiri. Tapi kalau untuk ibu tiri Pak, Allah mengatakan wala tankihu manakah abaukum minan nisa. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Itu ibu tiri. Maka tadi saya katakan seorang anak tiri menikahi ibu tiri mutlak haram. Tapi kalau bapak tiri menikahi anak tiri, maka hukumnya haram kalau ibunya sempat digauli. Enggak, itu karena anaknya itu dari suami yang lain, Pak. Anak tiri itu anak dari suami yang lain, bukan dari bapak tirinya.
Kalau dari bapak itu berarti anak kandung, bukan anak tiri. Ini kejadian kita. Anak kandung. Anak kandungnya hamil dari siapa, Pak? Iya, ya, anak tiri. Anak tiri. Dan enggak, hamilnya dari siapa? Dari suami ibunya. Hamilnya sih. Iya sih. Ya maksudnya hamilnya karena zina. Ya nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Karena ibu tirinya sudah digauli ibunya. Ibu tirinya sudah digauli. Makanya tadi saya bilang, kalau ibu tirinya sudah digauli, nah maka itu tidak boleh. Anak tirinya nggak boleh dinikahi. Ya umumnya sih, Pak. Umumnya sih kalau orang punya anak tiri pasti ibunya kemungkinan besar sudah digauli. Kemungkinan besar gitu ya. Makanya tadi saya kasih contoh sederhana, tapi ini adalah contoh yang mungkin jarang terjadi, Pak ya. Contoh tapi jarang terjadi. Yaitu contoh kasus di mana ayah tiri masih memungkinkan untuk menikah dengan anak tirinya. Jadi saya contohkan, ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita. Wanita ini janda, sudah punya anak perempuan. Ya, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang dinikahinya sudah punya anak. Berarti kan anak tiri ya, janda jatuhnya kan? Janda punya anak tiri. Nah, tapi sebelum digauli ibunya meninggal. Nah, maka dalam kasus ini ayah tirinya masih boleh untuk menikah dengan anak tirinya. Karena ibu yang meninggalnya tadi belum sempat digauli. Tapi itu jarang terjadi, Pak. Jarang terjadi. Biasanya sih sudah digauli. Nah, kalau sudah digauli otomatis nggak boleh dia nikah sama anak tirinya karena jadi mahram selamanya. Wah, berarti ada modus. Kali itu. Tapi gini, Pak. Sekarang menantu, Pak ya, menantu. Ini sebagai tambahan. Menantu dari anak tiri, Pak. Boleh nggak dinikahi oleh bapak? Menantu anak tiri boleh nggak dinikahi oleh bapak tirinya? Ya, artinya saya sebagai seorang ayah, Pak ya, punya anak kandung saya nikah, berarti kan istrinya menantu saya ya. Kalau itu kan saya nggak boleh nikahi, Pak. Tapi kalau saya punya anak tiri saya menikah, boleh nggak saya menikahi? Kalau anak tiri saya meninggal misalnya, Pak ya, boleh nggak saya menikahi istrinya? Artinya menikahi menantu dari anak tiri. Boleh nggak? Menikahi menantu dari anak tiri, Pak. Hah? Iya, artinya istri saya punya anak laki-laki. Tapi anak laki-laki bukan dari saya, dari suami yang lain gitu kan. Nah, anak laki-lakinya ini nikah dengan seorang wanita. Berarti kan wanita tersebut adalah istri dari anak tiri saya atau menantu dari anak tiri istilahnya gitu ya. Nah, maka menantu dari anak tiri itu mahram bukan? Bukan mahram. Bukan mahram. Maka nanti kalau kemudian anak tirinya meninggal atau menceraikan, boleh dia menikah dengan menantunya tadi. Karena menantu yang haram dinikahi hanya menantu dari anak kandung saja. Apalagi anak angkat, Pak, nggak ada urusan. Nabi Muhammad nikah sama istri anak angkat, ya, itu Zainab binti Jahsy. Jadi dalam arti, Pak, anak itu kan biasa ada 3 ya, ada anak kandung, ada anak tiri, ada anak angkat, ya. Yang berlaku kemahraman hanya anak kandung. Adapun anak tiri, anak angkat hukumnya tidak sama dengan anak kandung. Ya, gitu. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali atas jelas. Bisnis pernikahan. Tapi yang belum dijelaskan adalah proses pernikahan. Saya akan menayangkan proses pernikahan yang tidak lazim begini. Dengan adanya teknologi Zoom, apakah bisa dimungkinkan semua rukun pernikahannya terpenuhi dan keluarga, tapi di lokasi yang berbeda-beda. Pengantainya ada di Australia, yang laki-laki dari Jakarta, walinya ada di Manado, tapi semua bisa seolah-olah berkomunikasi. Tapi secara fisik tidak. Apakah itu masuk kategori yang sah? Ya. Baik, Pak.
nikah jarak jauh nih ya. Sebenarnya begini Pak, kalau kita bicara proses nikah, selain rukun ada syarat. Selain rukun ada syarat. Memang rukun nikah itu kan ada 4 cuman ya. Ada 2 mempelai, ijab kabul, kemudian wali atas wanita dan 2 saksi. Itu kan rukun. Tapi Pak, dari 4 rukun ini masing-masing ada syaratnya. Nah, yang jadi persoalan dalam pertanyaan ini adalah syarat ijab kabul. Nah, para ulama fikih 4 mazhab menetapkan di antara syarat ijab kabul adalah harus 1 majelis. Itu syaratnya. Artinya sebenarnya pernikahan jarak jauh seperti ini kan memang sih terpenuhi 4 rukun, tapi tidak terpenuhi syarat 1 majelis. Tapi ada solusi Pak, ada solusi. Bukan berarti nggak boleh mutlak ya. Ada solusi agar nikah jarak jauh ini kemudian sah. Caranya bagaimana? Yang bertemu itu kan cuma 4 orang Pak ya. Dalam 1 majelis itu yang bertemu secara fisik itu hanya 4 orang saja. Pertama adalah mempelai laki-laki, kedua adalah wali dari si perempuan, ketiga saksi pertama, keempat saksi kedua. Cuma 4 orang ini aja Pak. 4 orang ini ketemu di satu tempat, maka sahlah pernikahan. Nah, yang jadi persoalan kan kalau saksi mudah Pak, nyari saksi mudah. Ya, jadi persoalan adalah tidak bertemunya secara fisik antara wali dan mempelai laki-laki. Ya, tidak bertemu secara fisik nih Pak. Misalnya tadi mempelai laki-lakinya di Jakarta, kemudian walinya di Australia misalnya. Kalau untuk wanitanya Pak, wanitanya nggak hadir nggak apa-apa. Bahkan wanitanya nggak tahu pun nggak ada masalah Pak. Kalau rupanya dia sudah dinikahi oleh bapaknya. Tapi itu kurang etis saja. Nah, tapi kalau tadi saya katakan, kalau mencari 2 saksi mudah. Ya, teman dekatnya bisa siapa saja bisa jadi saksi. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika tidak bisa bertemu antara wali dan siapa? Mempelai laki-laki. Nah, caranya begini Pak, agar pernikahannya sah adalah di mana ucapan ijab kabul itu disampaikan, ya, pihak yang tidak bisa mengucapkan ijab kabul mencari wakil. Misalnya begini, disepakati ijab kabulnya akan diucapkan di Australia misalnya. Berarti di tempat mempelai laki-laki misalnya ya. Di tempat mempelai laki-laki. Maka si wali yang ada di Jakarta bilang, tolong tunjuk di sana seorang ustadz untuk mewakili saya sebagai wali. Agar nanti ustadz itulah yang mengucapkan ijab kabul dengan mempelai laki-lakinya dalam satu majelis. Atau bisa juga kebalikannya Pak, si mempelai laki-lakinya kemudian bilang, saya tunjuk teman saya sebagai wakil untuk mengucapkan kabul bersama dengan bersama dengan wali perempuan. Intinya antara yang mengucapkan saya nikahkan dengan yang mengucapkan saya terima nikahnya harus ketemu dalam satu fisik. Ya, apakah yang bertemu dalam satu fisik itu orang yang sesungguhnya atau wakilnya? Nah, itu syaratnya. Nah, tapi yang mewakilkan Pak harus hati-hati ngomongnya. Ya, hati-hati karena dia statusnya wakil gitu ya. Makanya ucapan ijab kabulnya nanti beda gitu ya. Jadi jangan misalnya yang jadi wakil itu dia mewakili wali. Mewakili wali gitu ya. Jangan dia bilang saya nikahkan anak saya gitu. Jadi dia bilang saya nikahkan anak dari seorang yang saya wakilkan pernikahannya. Sebaliknya juga begitu, mempelai laki-lakinya jangan salah sebut sebagai wakil. Nanti salah jadi suami gitu. Suaminya bukan suami sebenarnya, malah wakilnya ya. Jadi dia bukan mengatakan saya terima nikahnya, bukan. Saya terima atau saya menerima sebagai wakil pernikahan untuk orang yang saya wakilkan. Nah, jadi seperti itu caranya, Pak. Jadi bukan mereka berpisah secara fisik, ijab kabulnya langsung secara non fisik, tapi dengan tetap secara fisik bertemu dalam satu majelis, namun ditunjuk siapa wakil yang bisa mengucapkan ijab kabul. Belum Pak, belum diakui secara syar'i, tapi bukan persoalan rukun ya, persoalan syarat dalam rukun. Nah itu, tapi bukan berarti nggak ada solusi. Artinya gini Pak, ketika ijab kabulnya diucapkan di tempat wali misalnya ya, ijab kabulnya diucapkan di tempat wali Pak. Kira-kira mempelai laki-laki bisa menyaksikan nggak via Zoom? Bisa pasti kan, tapi dia cuma menyaksikan aja Pak. Gitu ya. Cuma menyaksikan aja. Paling dia nanti akan protes aja Pak kalau wakilnya salah ngomong gitu kan. Itu nggak kayak gitu. Ya, jadi kalau itu nggak apa-apa. Wali Jakarta mencari wakil sebagai wali salah satu negara lain. Ini kan ketemu fisik juga nggak ada ijab kabul juga. Tapi ya ketemu sama wakilnya.
Fisiknya kan ketemu dengan wakilnya. Ini walinya di Jakarta. Walinya di Jakarta. Nah, wali yang di Jakarta ketemu dengan wakil mempelai laki-lakinya. Enggak, wakilnya tetap di sana. Ya kan, tapi kalau wakil kan nggak mesti, wakil kan tinggal tunjuk saja siapa orang di sana gitu. Enggak mesti. Kalau untuk memberikan perwakilan itu tidak mesti bertemu secara fisik. Bisa ngirim surat, bisa telepon, bisa. Kalau itu nggak ada masalah. Itu teknis. Kalau untuk memberikan perwakilan tidak mesti bertemu secara fisik. Tapi yang jadi persoalan Pak, yang tadi saya bilang, ijab qabul itu adalah suatu ucapan sakral yang harus ditemukan secara fisik. Walaupun memang bisa saja sih. Contoh sederhana gini, saya kasih analogi Pak ya. Di dalam hukum Islam, Pak, di dalam hukum Islam tidak bisa dijatuhkan pidana rajam atas suatu perzinahan dengan kamera, Pak, nggak bisa. Meskipun kamera itu detail menjelaskan perzinahan itu, gitu, Pak ya. Tapi nggak bisa, Pak, karena Islam menetapkan secara syar'i perzinahan hanya bisa lewat 4 saksi. Itu artinya nggak bisa nanti pengadilan menetapkan hukumnya gara-gara zina, nggak bisa. Walaupun pakai apa? Kamera. Karena kalau segala sesuatu diukur pakai teknologi, Pak, nanti jadi problem. Nanti akan ada ketentuan nggak harus indah. Kenapa tidak harus indah? Karena ada yang mengatakan tujuan indah kan untuk memastikan adanya janin dalam rahim atau tidak setelah terjadi perceraian. Nah, sekarang ada USG, Pak. Apakah gara-gara ada USG kemudian indah nggak berlaku lagi? Ya nggak bisa, karena indah itu syariat. Nah, jadi teknologi itu memang tetap harus mengikuti syariat pada batas tertentu. Tapi teknologi bisa menjadi pendukung syariat dalam batasan yang lain. Nah, kayak gitu. Nah, jadi maka sekali lagi bukan berarti nggak ada solusinya nikah jarak jauh, tapi solusinya dengan cara perwakilan. Nah, itu bentuknya kayak gitu. Ya, gitu, Pak. Baik, kalau saya rasa seperti juga apa maksudnya? Baik Ustaz, jadi kesimpulannya Islam adalah masalah alami dari berbagai sisi, termasuk di sisi pernikahan, bagaimana agama melindungi hak-hak yang bakal jadi suami dan bakal menjadi istri. Luar biasa. Baik, teman-teman sekalian, pertanyaan pantun terjawab ya. Masih. Ya, dan Pak Tanjung terjawab itu akan selesai ini. Kasus ini harapannya Pak Tanjung mengikuti. Jadi seorang pilot dan itulah jadi dulunya aja ya. Kemudian seorang yang nggak tahu sebenarnya. Daerah sini, Pak. Daerah sini. Di Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, bukan daerah. Di sini ya. Di Kasar. Baik, teman-teman sekalian, tujuan bisa sidang dan di ujung akan saya mohon Ustaz untuk bacakan doa. Baik, mari kita tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan keberkahan di majelis ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Ghaffar ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ngajak kita pada pagi hari ini. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih juga yang mengikuti kajian ini melalui virtual. Saya Sayyidina Nusaydi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada mikrofon yang dari Zoom, nggak bisa mendengar pertanyaan.